Di tepi hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi keindahan alam sekitarnya. Rumah bagi kura-kura purba, kura-kura belawa. Dari mitos yang berkembang di masyarakat, kura-kura belawa bukanlah hewan purba biasa, melainkan peninggalan sejarah nenek moyang di tanah Cirebon. Kura-kura yang pernah ada sejak zaman purba, sejak dahulu ada dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Di antaranya baik dari bentuk, warna kulit maupun kebiasaan, bahwa kura-kura belawa ini berbeda dengan kura-kura lain yang ada di tempat lain. Kura-kura belawa merupakan jenis labi-labi yang masih satu keluarga dengan kura-kura dengan nama latin Amida cartilaginea. Hewan ini memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan labi-labi di daerah lain. Tempurungnya memiliki cekungan di tengah yang menyerupai punggung manusia. Selain itu, kura-kura belawa juga memiliki warna hitam yang lebih pekat dibandingkan hewan sejenisnya. Jadi kura-kura belawa ini betul sebagai kearifan lokal yang dimiliki di desa Belawa. Tidak dimiliki wilayah lain karena di sini sangat mempengaruhi, artinya mitos yang berkembang dan kura-kura yang ada di sini itu bisa terkait dengan beberapa hal yang ada di desa Belawa. Salah satunya adalah terkait dengan terciptanya seni-seni zaman dulu seperti pengaruh seni gua, kemudian juga temuan-temuan tentang arkeologi. Desa Belawa itu awalnya dari Cantilan Cipeje. Dan Cantilan itu dipimpin oleh lurah. Lurah yang pertama itu adalah Lurah Rantap. Setelah itu Lurah Rantap berhenti, dipimpin oleh Lurah Buyut Delut. Buyut Delut berhenti, dipimpin lagi oleh Buyut Sarbangi. Nah, barulah di situ berdiri pedukuhan atau tempat atau desa yang disebut dengan Desa Belawa. Desa Belawa berdiri pada tahun 1898. Awalnya Desa Belawa itu ada pengelana, dua pengelana. Kemungkinan besar itu adalah pengikutnya Sarip Abdurrahman dari seberang sana, dari Jazirah Arab, yang bernama Syekh Datuk Putih dan Syekh Datuk Mulia. Setelah itu mungkin di tengah perjalanan beda pendapat antara Syekh Datuk Mulia dengan Syekh Datuk Putih. Maka Syekh Datuk Putih berjalan ke arah lain dan Syekh Datuk Mulia jalan ke tempat lain untuk syiar Islamnya. Selanjutnya Syekh Datuk Mulia itu ketemu pedukukan atau padepokan atau penduduk, dan beliau langsung menyampaikan kepada masyarakat setempat untuk syiar Islamnya. Alhamdulillah beliau diterima, lalu tahun demi tahun beliau menikah dengan penduduk setempat. Beliau berpesan kepada istrinya, apabila suatu saat nanti lahir anak kita, beri nama Jaya Krama.
Panjang cerita, beliau berangkat pesantren ke Datu Putih untuk belajar ilmu Al-Quran atau ilmu agama dan ilmu kangoragan. Sesampainya di Syekh Datu Putih, Jaka Krama diterima dan diganti namanya Jaka Saliwang. Nah, Jaka Saliwang tersebut belajar ilmu agama dan ilmu kangoragan. Jaka Jaya Krama tersebut belajar sampai beliau mendapatkan ilmu yang baik dan yang banyak dari Syekh Datu Putih. Setelah itu Jaya Krama berpamitan kepada gurunya yaitu Syekh Datu Putih untuk pergi dan mencari jati diri. Lalu berangkat Jaya Krama sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Berapa tahun di perjalanan Jaya Krama belum juga menemukan seorang guru yang baik dan pintar, maka daripada itu beliau mempunyai keinginan untuk kembali lagi kepada Syekh Datu Putih. Setelah itu beliau di gubuk bercerita dengan gurunya Syekh Datu Putih. Tiba-tiba di gubuk tersebut, tempat tersebut gelap gulita, tidak kelihatan dan tidak nampak apapun cahaya sedikit pun, bahkan angin besar. Nah, ketika angin besar itu, di situ ada buku-buku. Buku-buku di situ berterbangan karena kena angin yang begitu besar. Tapi setelah dibuka, setelah terang benderang, setelah padang, ternyata buku-buku tersebut hamburan ke dalam kolam. Nah, di dalam kolam tersebut timbullah binatang-binatang yang pandai berenang. Nah, binatang-binatang tersebut itu adalah kura-kura. Alhamdulillah, dulu yang namanya Cikuya itu boleh dikatakan pengunjung masih sedikit, bahkan pengunjung mungkin kurang, karena Cikuya itu belum tertata, bahkan belum ada pembangunan-pembangunan yang bagus. Setelah itu di Cikuya dari pemerintah atau dari penduduk setempat ditata dan dibangun. Makanya pengunjung-pengunjung itu semakin lama semakin banyak. Nah, di situ barulah bahwa yang namanya pengunjung itu membutuhkan yang pertama dari segi makanan dan minuman atau yang lain-lainnya, maka penduduk setempat banyak yang berjualan, terutama lingkungan yang ada di Cikuya. Makanya setidak-tidaknya dengan adanya kura-kura tersebut mengangkat ekonomi untuk lingkungan setempat dan masyarakat Desa Belawa dengan adanya pengunjung banyak. Proses budidaya kura Belawa setelah kejadian 2010 kita mengalami mati massal. Alhamdulillah dari 2010 sampai tahun ini kita mempunyai kura-kura yang signifikan, yaitu kura-kura dewasa. Kita mempunyai 300 ekor. Keberadaan kura-kura Belawa saat ini tergolong hampir punah. Tempat inilah yang berfungsi sebagai wadah konservasi dan juga tempat berkembang biak kura-kura Belawa. Saat ini kita cukik hampir 2000 ekor lebih. Karena kita mempunyai, saat ini kita mempunyai telur dari bulan Juni sampai Februari kita mempunyai jumlah telur 3.000 telur.
Ya, alhamdulillah kita di sini juga mempunyai ruang penetasan proses penetasan dari telur untuk menjadi tukik itu dibutuhkan proses 100 hari. Habitat kura-kura belawa terletak di perairan tawar dengan dasar perairan berupa lumpur. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur di tanah yang tidak jauh dari perairan. Dalam sekali bertelur, kura-kura belawa mampu menghasilkan antara 10 hingga 30 butir telur. Saya karena kepedulian karena hewan kura-kura ini endemik Cirebon yang terletak hanya di Desa Belawa, yang hanya bisa dijumpai Desa Belawa. Mungkin saya tertarik karena untuk kelestarian dari kepunahan. Alhamdulillah, dengan adanya pengunjung di sini semakin banyak dibentuklah yang dinamakan Pokdarwis, kelompok sadar wisata Cikuya untuk mengelola Cikuya. Dalam hal ini baik pengunjung, baik dari masyarakat setempat untuk memberikan suatu pembelajaran. Siapapun yang datang tidak boleh memberikan makanan sembarangan. Karena yang namanya makanan sembarangan itu mungkin tidak sesuai apa yang diharapkan oleh kura-kura tersebut dan nantinya akibatnya akan menimbulkan penyakit. Nah, maka dalam hal ini dari Pokdarwis tersebut tidak boleh ada yang pengunjung siapa memberi makanan sembarangan terhadap kura-kura selain dari panitia atau Pokdarwis tersebut. Dan dari lingkungan juga untuk melestarikan mengenai Cikuya, apabila ada kura-kura atau apapun yang diganggu oleh pengunjung atau oleh masyarakat lainnya, lingkungan setempat mungkin akan menegurnya karena ini tidak boleh diganggu apalagi dibawa, karena ini adalah suatu untuk melestarikan ke depannya. Selain berfungsi sebagai tempat konservasi, Cikuya juga dijadikan sebagai destinasi wisata edukasi di Cirebon. Pengelolaan wisata Cikuya dilakukan oleh kelompok sadar wisata Desa Belawa. Kura-kura Belawa terhadap anak-anak, karena dari anak-anak sedari dini untuk mencintai dan melestarikan hewan yang ada di Cirebon ini untuk terus berkembang biak dan terus lestari. Jadi kura-kura Belawa ini selain merupakan satwa purba, di sini ada strategi dengan masyarakat dalam upaya pelestarian keberadaan kura-kura ini, yaitu melalui pemahaman bagaimana kita merasa memiliki, apakah itu dengan cara-cara seminar ataupun juga dengan cara lainnya, workshop atau juga dengan pengenalan lainnya, sehingga masyarakat terintegrasi dan mereka merasa bahwa kura-kura ini adalah wajib dilindungi. Desa Belawa menjadi desa wisata. Sebenarnya warga Desa Belawa sendiri dengan adanya kura-kura tersebut itu sebelum ada masyarakat ada di Desa Belawa itu kura-kura telah ada.
Nah, maka daripada itu, untuk lebih jelasnya mengenai sejak kapan adanya Desa Bela Wisata ini, setelah ada penanganan dari pemerintahan Desa Belawa dan dari kabupaten, kemungkinan besar Desa Belawa semakin maju semakin besar, makanya dibentuklah pendapatan untuk pakan kuya-kuya. Belawa menjadi desa wisata sejak di SK-nya sama Bupati Kabupaten Cirebon, yaitu pada tanggal 2 Februari tahun 2022. Dari tiket yang ada sekarang, alhamdulillah, yaitu sangat antusias dan jumlahnya cukup banyak pengunjung. Untuk tahun 2023 lalu aja, mulai dari Juli sampai dengan Desember itu tercatat sekitar 5.000 lebih pengunjung dari bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, yang sekarang rata-rata di bulan ini, ya untuk Lebaran kemarin saja 3 hari itu mencapai 4.000 pengunjung. Jadi itulah bagaimana kenapa kami berusaha untuk tetap bahwa hewan purba ini menjadi salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Cirebon. Mungkin untuk tiket masuk dewasa Rp5.000 dan untuk anak-anak Rp3.000, untuk kendaraan mobil Rp5.000, untuk motor Rp2.000. Sebagai upaya kami meningkatkan daya tarik, selain fasilitas yang sudah ada fasilitas yang sudah tersedia, sarana ibadah, ada musola, ada juga kamar kecil, dan ada beberapa fasilitas lain. Tentunya kami sedang berupaya lagi, yaitu di atas sebagai pengembangannya dari atas ini, karena di sini ada 2.000 meter persegi dengan fasilitas yang sudah tersedia. Kami mengembangkannya ke areal atas. Di sana ada beberapa fasilitas yang sudah kami sediakan, dan diantaranya ada taman lalu lintas sebagai edukasi kepada anak-anak mengenal bagaimana cara berlalu lintas dengan baik. Kemudian ada fasilitas bermain lainnya, dan ada beberapa fasilitas selfie yang kami siapkan sebagai pelengkap sarana yang telah ada di Taman Konservasi Kura-Kura Belawa. Jarak dari kota Cirebon itu mungkin 15 km. Untuk Kuningan 10 km. Alhamdulillah dari Desa Belawa, dari pemerintahan, untuk mendukung pelestarian kura-kura Desa Belawa yang tadi saya sampaikan, dan ada masukan bahwa kura-kura tersebut dikasih pakan dan dijamin pakannya sama pemerintahan desa. Harapan ke depan adalah salah satu upaya kami, semoga masyarakat akan teredukasi, dan tentunya dengan harapan itu masyarakat akan lebih memahami untuk pelestarian kura-kura Belawa ini, dengan termasuk bagaimana masyarakat setempat ikut berpartisipasi dalam melindungi dan melestarikan kura-kura Belawa yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, bahwa ini adalah merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan, dan masyarakat itu sendiri akan memahami, kemudian juga paling tidak turut melindungi dengan berbagai cara, termasuk di dalamnya adalah dengan perundang-undangan
terhadap pelestarian lingkungan hidup. Mengharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Belawa, khususnya apalagi tamu-tamu, untuk dapat menyebarluaskan bahwa di desa kami ada kura-kura yang lain dengan yang lain dibandingkan dengan kura-kura di tempat yang lain. Maka daripada itu kami mohonkan kepada media massa, mau media cetak atau media TV, untuk dapat menyebarluaskan bahwa Desa Belawa itu tempat strategis di pegunungan, dan harapan kami supaya banyak pengunjungnya. Setidak-tidaknya kalau pengunjung lebih banyak di Desa Belawa akan mengangkat derajat ekonomi Desa Belawa. Harapan saya untuk kura-kura Belawa itu tetap lestari sampai anak cucu kita nanti, dan terus berupaya Desa Belawa maju untuk destinasi wisatanya. Melalui perjalanan ini, kita telah menyaksikan betapa pentingnya menjaga keberlangsungan kura-kura Belawa dan lingkungan sekitar di Desa Belawa. Dari pengenalan tentang spesies purba yang unik, hingga pemahaman sejarah dan peran mereka dalam kehidupan masyarakat, serta upaya-upaya pelestarian yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kita belajar bahwa kura-kura Belawa bukan hanya simbol keberagaman hayati, tetapi juga bagian integral dari kehidupan manusia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan relawan, kita dapat memastikan bahwa warisan berharga ini tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.